Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam perkuliahan yang 3 kali pertemuan ke depan saya dimanahi terkait dengan bagaimana metode penelitian di bidang informasi ya, bidang teknologi informasi. Dalam di tahap awal ini saya akan menceritakan bagaimana kita menyiapkan proposal penelitian di bidang IT, lalu nanti kita jabarkan ya apa saja yang mesti kita siapkan sehingga proposal kita itu layak dan bagaimana proses penelitian itu kita jalankan dengan baik. Oke, saya share screen ya, sebentar. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya? Oke. Baik, kita awali di pertemuan pertama kita ini terkait dengan bagaimana kita menyiapkan proposal penelitian, terutama nanti penekanan di bidang IT, walaupun itu tidak menutup kemungkinan akan berlaku sama dengan bidang-bidang yang lain, terutama bidang akuntansi ya. Oke, yang pertama terkait dengan proposal penelitian. Perlu kita pahami bahwa sewaktu kita membuat penelitian atau mengerjakan penelitian, sebenarnya yang kita lakukan itu adalah sedang menjual ide penelitian. Nanti di bagian akhir nanti kita membicarakan bagaimana kita menyiapkan judul dan lain sebagainya sehingga itu menjadi menarik gitu ya. Jadi proposal penelitian kita itu sebenarnya kita sedang menjual ide penelitian. Lalu kita ajukan ke Kaprodi gitu ya. Nah, lalu Prodi nanti menseminarkan gitu ya, layak nggak ide yang kita usulkan itu untuk dilanjutkan penelitian apa tidak. Maka perlu kita mencari, artinya sewaktu kita melakukan proposal penelitian, kita sedang mencari masalah. Jadi setelah ini nanti tugas kita mencari masalah gitu ya, dalam tanda kutip ya, masalah yang baik ya. Jadi tugas kita adalah mencari masalah. Nanti kan kita uraikan bagaimana cara kita mencari masalah yang bisa kita akan teliti selanjutnya. Dan di proposal penelitian itu tergambar jelas ya rencana kita secara terperinci. Atau kita juga menyebut proposal penelitian itu adalah pedoman ya terkait proses penelitian, langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam memecahkan suatu masalah. Jadi uraian detail terkait dengan masalah sudah kita temukan, bagaimana kita menyelesaikannya hingga tuntas. Jadi tahapan-tahapan itu yang kita uraikan di dalam proposal penelitian. Jadi dari idenya menarik, lalu kita sampaikan juga bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi inilah yang akan dilakukan nanti setelah selesai kuliah ini sepertinya ya, karena sudah mulai nyusul tesis. Lalu bagaimana kita mencari ide kita itu? Topik apa yang mau kita teliti? Gitu. Nah, usahakan topik kita itu setidaknya mengandung 4 kondisi ini. Usahakan topik kita itu relevan dengan kondisi terkini. Artinya topik kita itu tidak kuno gitu ya. Jadi topik yang kita teliti itu memang lagi tren gitu. Atau paling tidak sedang banyak orang membahas itu gitu. Jangan kita melakukan penelitian tapi sudah lakukan puluhan tahun yang lalu gitu misalnya kan. Kita coba lagi sekarang gitu. Nah, usahakan nanti kita meneliti hal yang relevan terkini ya. Lalu kemudian harus menarik dari kalau kita ngajukan proposal ke lembaga tertentu, menarik bagi reviewernya. Nah, usahakan topik kita itu menarik dan itu juga terlihat di judul gitu. Nah, bagaimana kita memilih topik yang relevan, menarik, lalu penting. Jadi penting itu kita lakukan diteliti gitu. Jadi di latar belakang proposal kita di awal itu kita menjelaskan dengan detail akan pentingnya penelitian ini dilakukan. Jadi kalau dia sudah relevan, kondisi terkini, lalu menarik untuk diteliti, lalu ada kata-kata yang membuat orang merasa, wah ini wajib untuk dilanjutkan penelitiannya gitu. Nah ini juga menjadi nilai penting untuk kita melakukan penelitian. Dan yang terakhir, pastikan bermanfaat. Nah, jangan nanti kita selesai penelitian hanya sekedar untuk selesai tesis saja. Kita harus pikirkan bahwa tesis yang kita bikin itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Apakah itu nanti kita studi kasus dan lain sebagainya,
kita harus pastikan bahwa itu berjalan dengan baik, lalu bermanfaat ya. Jadi ada 4 hal ini mungkin yang jadi perhatian bagi kita setelah kita melakukan proposal penelitian kita itu nanti jalan, yang paling akhirnya ini harus bermanfaat. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan. Jadi jangan nanti kita hanya sekedar melepas tanggung jawab syarat selesai kuliah gitu ya. Tapi pikirkan bahwa setelah kita menyelesaikan tesis tersebut, itu memberi manfaat. Setidaknya untuk di mana kita membuat tesis tersebut. Kemudian judul ya, kita mulai ke judul. Bagaimana kita membuat judul? Judul proposal, ya judul proposal. Ini sama juga dengan judul artikel sebenarnya kalau kita bikin artikel. Setidaknya judul itu mengandung 3 hal ini. Jadi sewaktu kita membuat judul proposal penelitian, di judul itu muncul hasil dulu. Apa target yang mau kita capai dari penelitian itu? Apa tujuan yang akan kita peroleh kalau penelitian itu dilakukan? Misalnya nanti kita akan melakukan bidang IT itu misalnya ya, deteksi sampah melalui bau misalnya gitu. Orang sudah melakukan penelitian itu gitu ya, pakai sensor dan lain sebagainya. Maka di judul itu orang sudah melakukan, mungkin kita kasih namanya optimasi. Optimasi deteksi sampah melalui bau. Jadi optimasi itu adalah misal hasil yang mau kita peroleh. Jadi orang sudah melakukan penelitian, kita tingkatkan, kita optimalkan. Jadi target penelitian kita adalah, resultnya adalah mengoptimalkan yang telah dilakukan orang sebelumnya. Problemnya apa? Problemnya adalah deteksi sampah melalui bau. Jadi misalnya kayak itu, optimasi deteksi sampah melalui bau, gitu ya. Jadi problemnya adalah deteksi sampahnya, gitu. Deteksi sampahnya. Jadi optimasi itu tujuannya, problemnya adalah bagaimana mendeteksi sampah. Jadi orang sudah melakukan, sudah terdeteksi, kita optimalkan. Mungkin penelitian sebelumnya hasil penelitiannya mencapai 80%, mungkin dengan optimasi kita bisa 99% gitu ya. Lalu metodenya apa? Metodenya apa? Jadi bisa jadi juga nanti optimasi deteksi sampah melalui bau dengan metode XYZ gitu. Nah, XYZ itulah metode yang kita gunakan untuk mencarikan solusi terhadap masalah yang ada. Jadi setidaknya dalam judul kita itu muncul 3 hal itu. Gitu. Ada result atau tujuan yang akan kita capai, lalu masalahnya apa? Ada masalahnya, lalu metode apa yang kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, usahakan dalam judul proposal kita itu muncul hal tersebut. Judul juga tidak harus panjang dan lain sebagainya, usahakan ringkas, padat, dan menarik. Nah, ini. Jadi di judul saja, nanti kita sudah melihat itu. Nah, beberapa kasus di dalam penelitian kita itu, banyak studi kasus gitu ya. Jadi adik-adik nanti teman-teman semua nanti banyak melakukan studi kasus di suatu tempat. Misalnya kalau di akuntansi mungkin dia studi kasus di akuntan publik dan lain sebagainya. Nah, proposal yang baik, penelitian yang baik, kalau bisa ruang lingkupnya lebih besar gitu ya. Jadi kalau kita membuat penelitian sifatnya studi kasus, maka penelitian kita itu ruang lingkupnya sudah kita batasi gitu ya, hanya pada objek tertentu atau pada lembaga tertentu. Nah, itu menandakan bahwa penelitian kita itu hanya berlaku untuk di objek itu saja gitu. Tapi kalau kita bikin penelitian tidak studi kasus, maka penelitian kita jadi lebih besar, lebih luas ruang lingkupnya gitu, cakupannya gitu. Nah, itu yang pertama ya, judul ya. Nah, setelah judul, kita akan membuat abstrak. Jadi setelah judul itu kita ada membuat semacam ringkasan ya, ringkasan dari penelitian yang akan kita lakukan dan apa hasil yang mau kita dapatkan. Jadi di abstrak itu biasanya tidak satu paragraf, lalu kemudian isinya biasanya dibatasi ya kalau untuk proposal itu
Biasa mungkin 500 kata dan lain sebagainya. Nah, di abstrak itu kita isi dengan latar belakang. Jadi silakan di proposal ya. Diuraikan dalam beberapa kalimat tentang pentingnya ini kita teliti. Lalu tujuannya, ini di judul sudah ada ya, kalau tujuannya optimasi, kita sampaikan tujuannya ini gitu ya. Lalu metode yang kita gunakan, lalu ceritakan apa kira-kira hipotesis setelah kita metode itu kita gunakan, apa kira-kira hipotesis, ya dugaan sementara kita hasil yang akan kita peroleh. Jadi di abstrak kita ceritakan bahwa kita akan mentargetkan mencapai ini gitu ya. Jadi abstrak nggak perlu panjang. Abstrak nggak perlu panjang, singkat saja. Nah, kita setelah abstrak, nanti kita masuk ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan, kita harus lebih panjang ya. Kalau di abstrak itu sedikit, mungkin 2 atau 3 kalimat ya, menjelaskan latar belakang. Maka di pendahuluan ini juga disebut dengan lebih pada latar belakang ya. Jadi kita harus bagaimana ya, menuliskan narasi ya, urgensi pentingnya penelitian ini. Jadi ceritakan kondisi saat ini ya, terkait dengan topik atau bidang yang kita teliti, lalu apakah orang lain belum pernah meneliti itu, kalau sudah ada yang meneliti diceritakan. Itu di bagian pendahuluan ya, diceritakan apa yang telah dilakukan orang, sampai di mana hasil penelitian orang, dan apa beda kita dengan orang lain. Nah, itu terlihat di bagian narasi di pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan itu barangkali 3 paragraf pertama itu menceritakan kondisi terkini, lalu di paragraf berikutnya sudah mulai menceritakan apa yang sedang dilakukan orang lain di bidang itu. Lalu di paragraf berikutnya kita ceritakan bahwa orang lain belum meneliti yang ini itu ya. Jadi ada di bagian pendahuluan itu nanti ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Itu ada di pendahuluan, di latar belakang gitu ya. Nah, itu datanya harus akurat dan lain seperti. Nah, setelah pendahuluan, nanti dalam pendahuluan itu ada rumusan masalah atau batasan masalah. Nah, semakin banyak kita bisa merumuskan masalah, itu menandakan bahwa kita semakin paham apa yang kita teliti. Jadi kalau seandainya rumusan masalah 1 atau 2, itu berarti baru terbatas sedikit ya. Jadi usahakan rumusan masalah ini memang kita bisa melihat berbagai macam masalah di topik yang sedang kita teliti. Lalu nanti kita beri batasan. Dari sekian banyak masalah itu, kita fokus meneliti yang bagian tertentu saja. Jadi bagian rumusan masalah itu membahas secara global masalah yang muncul di topik yang kita teliti, maka di batasan masalah kita memberi batasan yang akan kita teliti hanya sebagian saja. Jadi penelitian yang baik itu juga meneliti hanya satu masalah. Jadi jangan sampai nanti dalam tesis kita itu menyelesaikan banyak masalah. Cukup satu masalah saja. Jadi batasan masalah ini adalah batasan masalah apa yang akan kita fokus kita teliti. Nah, itu ada di batasan masalah. Kemudian tujuan. Jadi setelah ada rumusan masalah, sudah kita batasi masalahnya bahwa kita akan meneliti yang bagian ini saja, maka karena masalahnya satu, maka tujuan juga satu. Jadi usahakan jangan nanti tujuan itu banyak gitu. Beberapa penelitian yang di D3, S1 itu banyak ya. Masalahnya, rumusan masalahnya ABC, tujuannya ABC gitu. Nah, kalau kita di S2, harapannya di batasan masa itu masalah cuma satu saja gitu. Jangan dibanyak-banyakan masalahnya gitu. Lalu tujuan penelitian itu menjawab batasan masalah itu. Jadi kalau di batasan masalah satu masalahnya, di tujuan menjawab satu saja gitu. Jadi jangan nanti tujuannya A, B, C, D gitu kan. Nah, itu masalah kita banyak. Jadi kita fokus ke satu masalah yang betul-betul mau kita teliti dan di tujuan menjawab itu saja gitu. Jadi nggak ada banyak jawaban ya di tujuan. Baru nanti manfaat penelitian. Jadi setelah tujuan, artinya sudah tercapai atau nanti di tujuan itu juga boleh ada hipotesis ya. Di hipotesis karena ini proposal, bahwa kita akan mencapai target
ABCD, lalu hipotesisnya apa, kira-kira tercapai apa tidak itu ya. Jadi bisa kita berikan hipotesis. Lalu setelah itu tercapai, tujuan tercapai, apa kira-kira manfaat. Nah ini tadi yang disampaikan ya, kita berharap tesis yang kita bikin itu bermanfaat gitu, oleh orang banyak ya, atau oleh pihak-pihak terkait. Jadi dampaknya itu dijelaskan, manfaatnya. Jadi kalau tujuan tercapai, apa manfaat yang akan didapatkan. Nah, silakan diceritakan dampak dari menjawab tujuan, lalu dampak secara teori, barangkali ada konsep ilmu yang teori-teori tertentu yang bisa diperoleh, ada hal baru, atau secara prakteknya apa gitu. Jadi ada dampak secara teori, keilmuan ya, ada dampak secara praktisnya gitu. Jadi setelah konsep itu kita terapkan, tercapai tujuannya, mungkin memberi dampak yang luar biasa. Kemudian literatur review. Jadi di bagian pendahuluan di bab 1 itu sampai manfaat ya, sampai manfaat itu. Jadi ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan, lalu ada manfaat. Di bab 1 cukup itu ya, di bab pendahuluan. Jadi bab 1 pendahuluan yang 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 batasan masalah, 1.4 tujuan, 1.5 manfaat. Lalu di bab 2-nya di proposal itu kalau kita sudah di S2 itu bukan lagi namanya tinjauan pustaka, tapi adalah literatur review. Literatur review itu berbeda dengan tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka, kita membahas konsep-konsep keilmuan dari topik yang kita bikin. Definisinya, rumus-rumus, dan lain sebagainya itu tinjauan pustaka namanya. Jadi kita meninjau dari sisi pustakanya, konsep keilmuannya, teori-teori pendukung dari penelitian yang kita lakukan. Nah, kalau sudah S2, kita bicara literatur review. Literatur review itu adalah kita mereview artikel-artikel penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang sesuai dengan topik yang kita lakukan. Jadi kita mereview topik penelitian yang dilakukan orang lain yang sama dengan topik yang kita lakukan ini, sejauh mana orang telah melakukan penelitian di bidang itu, apa yang telah dilakukan, apa yang belum, apa gap-nya gitu ya, sehingga kita dengan literatur review itu tujuan akhirnya adalah kita dapat gap ya. Gap itu kesenjangan. Ternyata dari sekian banyak penelitian dilakukan oleh orang lain, orang tersebut belum menambahkan unsur ini misalnya. Nah, unsur itulah yang kita sebut dengan gap-nya. Nah, bagaimana kita mendapatkan gap itu? Kita harus banyak membaca. Kalau kita nggak bisa banyak membaca, maka kita nggak bisa bikin literatur review. Jadi yang kita review itu adalah artikel yang telah terbit atas hasil penelitian orang-orang sebelumnya sesuai dengan topik penelitian kita. Jadi kalau tidak ada literatur review, kalau tidak banyak membaca, maka pasti literatur review akan susah dilakukan. Jadi kalau sudah mulai kuliah ini, maka mulai sekarang rajin-rajinlah mencari sumber referensi topik penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sumber referensi itu sangat banyak. Jadi untuk literatur review, kalau untuk kualitas hasil penelitian kita yang lebih baik, maka rujuklah artikel yang publish di jurnal, kalau dia internasional, di jurnal yang bereputasi, yaitu jurnal atau artikel yang terbit di jurnal yang bereputasi, yang terindeks Scopus misalnya. Kalau seandainya di jurnal nasional, carilah artikel yang publish di jurnal yang terakreditasi. Kalau di nasional itu ada jurnal terakreditasi Sinta 1, Sinta 2. Maka artikel yang publish di jurnal Sinta 1, Sinta 2 itu pasti kualitas artikelnya lebih baik. Dan hindari kita mengambil literatur review dari hasil conference yang terbit di proceeding misalnya. Karena artikel yang ada di conference atau di proceeding itu adalah artikel atas kegiatan penelitian yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Tapi kalau artikel yang publish di jurnal itu adalah artikel dari kegiatan penelitian
yang telah selesai dilakukan orang. Jadi ambillah untuk literatur review itu dari publikasi yang terbit di jurnal. Jurnal terakreditasi atau jurnal bereputasi. Jangan jurnal yang tidak jelas ya. Jadi di mana kita mengambil literatur review di jurnal bereputasi dan jurnal terakreditasi. Semakin banyak kita menggunakan literatur review, maka semakin bagus, semakin paham kita dengan apa yang kita lakukan. Maka di tahap ini bisa membaca 10 atau beberapa artikel yang telah terbit. Agar kita tahu bahwa yang kita lakukan penelitian itu orang lain belum teliti. Jangan sama nanti penelitian kita dengan orang lain. Hindari itu gitu ya. Kalau nanti kita tidak membaca, maka kita sudah merasa bahwa yang kita lakukan itu baru, padahal orang lain sudah meneliti gitu. Waktu sidang tugas akhir, sidang tesis, nanti ketahuan. Ternyata dari pembimbing, dari penguji ketahuan bahwa itu sudah dilakukan orang, tapi kenapa tidak direview punya orang gitu kan? Nah, kan jangan nanti kita gagalnya di akhir. Maka mulai sekarang rajin-rajinlah membaca artikel-artikel, publikasi-publikasi ilmiah di jurnal yang terkait dengan bidang yang akan kita teliti. Nah, setelah itu di bab 3, di bab 3-nya nanti ada namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kita bahaslah, kita uraikanlah dengan detail untuk menjawab rumusan atau masalah yang telah kita ajukan di awal tadi. Jadi masalahnya sudah jelas, lalu di literatur review sudah semakin jelas bahwa ada yang belum ada orang meneliti di bidang itu, maka apa solusi kita? Apa metode yang kita pakai? Maka di bab 3 nanti jelaskan dengan detail gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan data, bagaimana kita melakukan pre-processing terhadap data, lalu metode apa yang kita lakukan terhadap data tersebut, sehingga nanti jelas bahwa metode yang kita gunakan itu adalah metode ilmiah yang jelas dan terukur. Jadi di metode penelitian ini akan muncul nanti rumus-rumus dan lain sebagainya gitu kan. Lalu jelaskan juga tahapan penelitian yang akan dilakukan. Oke, saya percepat. Lalu nanti setelah metode baru daftar pustaka. Ini terkait dengan proposal ya. Jadi kira-kira ada 3 bab itu ya menurut saya untuk proposal penelitiannya. Daftar pustaka, pastikan kita mengambil dari referensi yang terukur dan jelas gitu. Dari jurnal akreditasi atau dari 10 tahun terakhir ya. Kalau seandainya udah lama banget berarti sudah tidak relevan juga gitu kan. Rujukan primer, hindari atau kurangi ya. Hindari atau dikurangi dari buku atau proceeding minimal 15 ya, 15 rujukan. Oke, kemudian itu di proposal. Jadi di proposal itu saya rasa ada 3 bab itu saja. Ada pendahuluan, ada literatur review, ada metode, referensi itu tidak masuk bab ya. Jadi ada 3 bab itu menurut saya gitu ya. Jadi proposalnya sudah bisa diajukan. Tapi nanti format resminya tentu diminta dari Kaprodi ya. Nah, kita lanjutkan ini untuk mempercepat saja. Setelah yang permasalahan terbesar kita sebenarnya adalah bagaimana kita merumuskan masalah penelitian. Di mana kita mendapatkan masalah gitu ya. Karena yang akan kita cari itu adalah masalah saat ini gitu. Ini saya ambil dari bukunya Pak Romi ya. Penelitian itu karena ada masalah. Jadi kita tidak akan meneliti kalau tidak ada masalah. Jadi itu nanti muncul nanti di latar belakang muncul ya masalahnya apa. Kemudian penelitian itu harus kita rencanakan sistematis dan kita harus pasti bahwa hasil nanti terukur. Karena kita adalah penelitian, jadi hasilnya harus terukur. Lalu penelitian itu harus memiliki original, artinya berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Itu yang tadi saya sebut dengan gap ya. Jadi sewaktu kita melakukan literatur review, kita membaca 10 atau 20 artikel penelitian sebelumnya, ternyata dari 10 itu atau 20 itu orang belum melakukan ini loh. Jadi kalau kita tidak membaca, maka kita nggak tahu bahwa yang kita lakukan itu ternyata orang lain sudah lakukan. Maka penelitian kita itu harus ada beda dengan peneliti-peneliti sebelumnya.
Lalu parameter penelitian yang berkualitas. Nah, ini beberapa sumber yang memberikan penelitian itu harus logis, pasti ya, sistematis, terencana, dan kemudian divalidasi secara terukur. Jadi jelas luarannya itu pasti kata-katanya terukur ya kalau kalimat penelitian ya. Lalu penelitian yang empiris, yang studi langsung ya, studi langsung, berarti dia harus situasi yang real. Nah ini nanti yang biasanya yang melakukan penelitian di akuntan publik ya. Jadi harus data-datanya real ya, dan datanya valid. Lalu ada novelty, ada kontribusi, lalu bisa diulang. Ini digeneralisasi itu berlaku umum ya, dan orang lain bisa juga melakukan di bagian 6 nih. Bisa direplikasi, jadi kalau penelitian kita itu bisa ditiru orang. Gitu. Ya nanti penelitian kita itu ada sesuatu yang kita rahasiakan, misalnya data kita rahasiakan dan sebagainya gitu ya. Maka nggak boleh. Kita harus memastikan bahwa penelitian kita itu bisa direplikasi ya, dilakukan oleh orang lain. Lalu kemudian ada mendapatkan citasi yang tinggi. Lalu literatur review, ini tadi ya juga saya sampaikan, kita tadi membahas literatur review secara umum. Nah di sini kita bisa melakukan literatur review berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu di bidang penelitian kita, lalu merujuk ke topik penelitian, lalu terus ke masalah penelitian, lalu metode yang digunakan atau state of the art. Jadi metode ini perlu kita pahami, dari sekian banyak metode itu kita harus baca satu-satu dan harus dipahami. Lalu apa usul yang kita lakukan, kita evaluasi dan kita publish. Oke, ini beberapa manfaat dari literatur review. Untuk kalau seandainya kita nggak melakukan literatur review, kita akhirnya merasa pintar dengan apa yang kita pahami. Jadi kalau kita sudah S2, bacaan kita itu adalah artikel ilmiah. Kita tidak lagi membaca buku textbook ya. Buku textbook oke, tapi yang penting itu adalah penelitian orang terbaru tentang bidang kita. Jadi textbook itu untuk mendukung ya hal yang akan kita teliti, tapi yang penting itu adalah membaca artikel terakhir yang publish terkait topik kita. Jadi textbook iya, tapi yang penting adalah artikel. Nah ini namanya sebut dengan survei paper, penelitian berhubungan dengan penelitian yang terkait lah dengan kita gitu. Nah itu mulai sekarang silakan dibaca-baca. Ini sama dengan yang tadi. Idenya adalah apa yang penelitian itu kan data ya. Jadi data itu nggak bisa bicara sendiri. Jadi harus kita olah. Bagaimana kita mengolah data sehingga menjadi bermanfaat. Jadi dari sekian banyak data yang dapat kita peroleh, dia nggak bisa ngomong sendiri, gitu. Harus kita teliti. Maka itu gunanya kita melakukan penelitian ilmiah. Agar data itu bisa ngomong, punya makna gitu. Masalah ini, masalah itu sebenarnya gap ya, kesenjangan antara kebutuhan yang diinginkan dengan kebutuhan yang ada. Jadi kondisi saat ini, contoh sederhananya apa ya? Misalnya dalam kegiatan deteksi tadi ya, deteksi aplikasi untuk deteksi bau sampah tadi ya, sampah dari bau saja gitu. Jadi dengan aplikasi itu kita bisa langsung buat dekat kita ada sampah gitu. Dengan menerapkan aplikasi itu dia bisa menggunakan sensor bau dan sebagainya sehingga tahu ada bau. Lalu bagaimana ada juga yang melakukan penelitian terkait dengan kualitas bau dan lain sebagainya sehingga banyak penelitian yang bisa kita lanjutkan. Jadi ada gap antara kebutuhan dengan yang diinginkan. Mulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah ini yang penting ya. Untuk penelitian kita itu, kita jangan terlalu jauh-jauh. Pikirkan apa yang ada di sekitar kita yang terkait dengan bidang kita yang mungkin bisa kita teliti. Jadi banyak juga sih metodenya kalau seandainya kita berteman dengan orang yang suka ngeluh. Jadi kalau bertemu teman dia ngeluh saja, maka sebenarnya itu peluang bagi kita gitu ya. Peluang bagi kita karena orang ngeluh itu lagi bermasalah gitu. Misalnya dia ke kampus ngeluh tidak ada angkot misalnya. Nah, kita orang IT muncul ide itu. Kenapa tidak ada angkot? Lalu bagaimana solusinya gitu kan? Muncullah kayak Gojek dan lain sebagainya itu gitu. Jadi orang ngeluh itu kita sekarang kita jadikan poin kita untuk mencari masalah gitu ya.
Jadi ada juga nilai plusnya gitu ya. Tapi bukan seperti itu seharusnya ya. Jadi ini topik kita bagaimana mencari masalah. Lihat di lingkungan kita gitu ya. Apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita manfaatkan ilmu kita untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar kita. Nah, ini tergantung juga tingkat kepekaan kita dalam melihat masalah. Kita semakin peka terhadap masalah bidang kita, kalau kita semakin paham dengan bidang kita. Semakin kita mendalami bidang kita, maka kita semakin sering melihat masalah di bidang kita di depan mata. Tapi kalau kita tidak atau belum memahami bidang kita, maka kita masih kesulitan untuk mencari topik apa yang kita. Maka butuh kita selalu upgrade pemahaman kita di bidang kita agar kita cepat atau PK terhadap permasalahan yang sesuai bidang kita yang muncul depan mata. Nah, ini perlu selalu kita asah ya, kita upgrade terus pemahaman kita, fokus kita di bidang kita, sehingga nanti kita semakin PK ternyata banyak masalah bidang kita yang bisa kita selesaikan juga dengan penelitian. Ini beberapa isu ya yang kalau seandainya kita sudah mendapatkan topik penelitian, kita harus bisa melihat dari berbagai sisi. Jadi misalnya kita sudah menemukan masalah, ternyata kita belum mampu menyelesaikannya, gitu. Atau kita tidak punya dana untuk menyelesaikannya itu, gitu ya. Nah, perlu kita cek dan dicek. Jadi ini untuk cek dan dicek saja. Jika masalah itu sudah ditemukan, ada berapa pilihan yang kita miliki? Apakah kita bisa menyelesaikannya? Lalu bagaimana motivasi kita? Semangat nggak kita untuk menyelesaikan topik itu? Apakah ada aturan-aturan yang akan mengganggu ya penelitian itu bisa kita jalankan? Cocok nggak dengan bidang kita? Dan seterusnya. Jadi pastikan memang kita harus meyakinkan nanti kita sudah memutuskan untuk melakukan penelitian ABC untuk tesis kita harus bisa yakin bahwa kita punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Jadi jangan nanti ikut teman gitu ya, teman bidang ini kita ikut juga gitu. Teman selesai kita nggak selesai karena bukan bidang kita. Gitu. Jadi usahakan begitu kita sudah menentukan judulnya, kita sudah tahu tahapan-tahapannya, kita sudah terbayang bahwa kita akan sanggup menyelesaikan. Jadi kalau masih meraba-raba, jangan mundur. Jadi kalau di tesis, pastikan kita udah paham betul semuanya dan kita akan merasa sanggup menyelesaikannya. Kalau rasanya masih ragu-ragu, mundur saja, ganti yang lain. Jadi harus yakin kita, jangan nanti kita berlama-lama dengan topik yang membuat kita tidak nyaman dan akhirnya dia nggak selesai tesisnya gitu. Banyak kok kasus orang-orang yang pas kuliahnya lancar-lancar saja, pas tesis bermasalah. Malah nggak selesai, malah nggak tamat. Gitu. Kan kasihan udah di akhir-akhir itu kan. Maka dari sekarang pikirkan, karena baru semester 2 ya, jadi semester 3 sudah jelas nanti topiknya. Jadi jangan semester 3 ditanya judulnya masih mencari-cari juga. Gitu. Dari sekarang disiapkan. Gitu. Nah, dengan siapa kita bisa mendapatkan topik? Ya diskusi, bisa dengan teman, dengan dosen, dengan kolega, dengan siapa saja. Dengan konteks kita sedang mencari masalah. Ya. Lalu tadi nomor 2 ini, baca literatur review, artikel-artikel sebelumnya. Lalu kalau bisa sih, topik riset kita itu sesuai dengan minat bakat kita ya. Hobi kita. Nah, itu lebih baik. Jadi kalau seandainya penelitian sesuai hobi itu lebih baik. Oke, saya percepat. Ini ada 7 gap ya untuk penelitian kita itu. Ini dari Muller-Bloch Krans ya, tahun 2014. Apa saja gap topik penelitian yang bisa kita lakukan. Jadi ternyata ada 7 ya, ada 7. Jadi kalau seandainya gap hasil literatur review itu kita mendapatkan bukti yang baru, maka kita bisa melakukan penelitian tentang hasilnya itu kontradiktif dengan yang sebelumnya. Jadi kalau penelitian orang menghasilkan A, ternyata setelah kita coba seterusnya B gitu ya, maka itu adalah topik kita gitu. Orang lain ternyata dengan metode kita dapat sesuatu yang baru. Lalu di sisi keilmuan, di sisi praktikal, metode, sampai dengan population gap. Ini latar belakang, ini yang tadi juga ya. Sampai nanti manfaatnya rumus tahapan proposalnya ya. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi.